Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuswanto dengan nomor pokok mahasiswa 32201200094 FED Semarang. Dalam hal ini saya akan membahas tentang tribologi daerah pelumasan dan keausan. Dalam hal ini sebagai tugas akhir semester mata kuliah tribologi dan bahan bakar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah tribologi. Sejarah tribologi ini berasal dari bahasa Yunani, tribos yang artinya menggaruk, stomping atau mendorong, sliding. Istilah ini dimunculkan oleh komite dari organisasi yang untuk kerjasama ekonomi dan pengembangan, Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 1967. Tribologi ini adalah ilmu dan teknologi yang interdisipliner tentang interaksi permukaan dalam pergerakan relatifnya. Dengan kata lain, tribologi ini pengetahuan tentang gesekan, pelumasan, dan keausan. Dengan definisi ini, istilah ini tidak terlalu baku atau mengikat. Bahkan para ilmuwan Cina juga lebih senang memakai istilah friction engineering daripada tribologi. Di Cina itu bukan tribologi, melainkan dengan istilah friction engineering. Dan selanjutnya, pada tribologi ini ada yang namanya usaha pemindahan Kolossus. Pada gambar samping telah membawa bahasa Mesir kepada perkembangan tribologi yang besar. Maksudnya ilustrasi dalam bentuk ukiran menggambarkan penggunaan rol dan alur untuk mengangkut bongkahan batu besar dan patung Kolossus. Kurang lebihnya dengan 172 orang yang sedang menarik patung besar itu dan mempunyai berat kurang lebih 6 kali 105 Newton di sepanjang laluan kayu. Patung tersebut ditumpuk oleh papan seluncur. Kalau terlihat lebih teliti, gambar itu menunjukkan seorang yang sedang berdiri di depan peluncur yang memberikan semacam pelicin di atas tempat peluncur tersebut. Misalkan setiap orang menarik dengan daya 800 Newton sekali geser, maka bisa dihitung koefisien gesekannya. Jumlah orang dikalikan daya per orang dibagi berat patung. Misalkan 172 orang dikali 800 Newton dan dibagi 6 kali 10 pangkat 5, dan hasilnya itu bisa dilihat kurang lebihnya 0,23. Jadi momentum pemindahan patung Kolossus ini adalah salah satu bukti sejarah tentang adanya tribologi pada masa yang terdahulu. Jadi sebelum adanya sistem keausan atau sistem pelumasan di tribologi ini sudah ada pada tahun-tahun di masa terdahulu. Itu kurang lebihnya seperti itu, dan gesekan dan misterinya. Karena tribologi dan gesekan tidak bisa dipisahkan. Penting untuk menelusuri sejarah manusia modern, mencoba membedah fenomena gesekan ini. Itu para ahli Leonardo da Vinci yang mula-mula merumuskan cara mengurangi gesekan dalam bentuk
yang real dan berbentuk terstruktur. Nah, Da Vinci ini meninggalkan sketsa bell ring atau bearing ya, yang sangat mirip dengan ball bearing, logam yang dipakai pada saat ini. Tuh, dan logam ini sederhana dan berisi 4 butir. Yang pertama, gaya gesekan pada permukaan yang bersentuhan berbanding lurus dengan gaya tegak lurus pada permukaan tersebut. Dan yang kedua, gaya gesekan tidak tergantung pada luas proyeksi permukaannya. Dan yang ketiga, gaya gesekan tidak berhubungan dengan kecepatan selidik permukaannya. Dan yang keempat, gaya gesekan statis lebih besar daripada gaya gesekan dinamisnya. Ini rezim pelumasan. Pada awal permulaan abad ini, perilaku gesekan dalam sistem tripod telah diselidiki oleh para ahli-ahli. Yang biasanya gaya gesek dalam sistem pelumasan di tribologi ini digambarkan sebagai fungsi dari satu atau lebih parameter operasional. Nah, daerah pelumasan bisa terbagi jadi 3, yaitu hydrodynamic lubrication dan boundary lubrication, dan yang ketiga mixed lubrication. Nah, ini dijelaskan kalau hydrodynamic lubrication atau HL, nah, di daerah ini tidak ada kontak antara permukaan. Beban yang ada ditahan semuanya oleh lapisan pelumasan di antara dua permukaan yang bersinggungan. Nah, kalau yang boundary lubrication ini kebalikannya dari hydrodynamic lubrication atau EHL. Pada daerah ini terjadi kontak fisik antara permukaan yang saling berinteraksi, dan bebannya itu tidak ditanggung oleh puncak dari kekerasan atau kekasaran ya, permukaan atau asperity yang saling bersinggungan. Dan yang ketiga, mixed lubrication ini antara perpaduan EHL dan PL atau boundary lubrication. Tuh. Dan yang selanjutnya, keausan dalam boundary lubrication. Maksudnya, keausan dalam boundary lubrication ini adalah aspek yang berkenaan dengan gesekan, keausan, dan pelumasan. Secara prinsip, pelumasan berfungsi untuk mencegah keausan yang disebabkan oleh gesekan antara benda yang bergerak relatif. Di samping itu, fungsi pelumas di atas, kegunaan yang lain adalah untuk mengurangi gesekan sebagai seal kompresi, mengurangi noise sebagai media pendingin, sebagai mesin, mengurangi karat, dan menjaga benda agar tetap bersih. Dan keausan dalam boundary lubrication ini dibagi lagi, ada adhesive wear. Keausan adalah salah satu jenis keausan yang disebabkan oleh terikat dan berpindahnya partikel dari perpindahannya. Nah, pada gambar samping atau gambar 5, proses itu bermula ketika benda itu dengan kekerasan yang lebih tinggi menyentuh permukaan yang lebih lemah, kemudian terjadi pengikatan. Pengikatan ini terjadi secara spontan dan dapat terjadi dalam suhu yang rendah atau moderat. Dan yang selanjutnya itu abrasi wear keausan. Nah, kalau abrasi ini bisa dilihat pada di gambar di samping, itu disebabkan oleh hilangnya material dari permukaan sebuah benda oleh material yang lebih keras. Dan ada 2 kategori keausan, yaitu 2 body abrasion dan 3 body abrasion. Nah, yang pertama, 2 body abrasion. Keausan ini disebabkan oleh hilangnya material karena proses rubbing atau penggarukan. Dan yang kedua, 3 body abrasion. Nah, abrasion 3 body abrasion ini yang disebabkan oleh proses killing, sehingga serpihan hasil gesekan yang terbentuk debris
mengeras sehingga serta ikut berperan dalam hilangnya material karena proses gesekan yang terjadi secara berulang-ulang. Itu gambarnya seperti itu, ilustrasinya. Dan pengurangan kausan bisa dilihat di gambar di samping. Nah, kausan yang terjadi ada berbagai konsep yang diterapkan para ahli tribologi selain dengan pemberian cairan pengemasan pada permukaan yang bergesekan. Nah, pada di gambar A itu dijelaskan adalah ilustrasi giling, dan gambar B adalah pemberian cairan pelumas pada permukaan plat, dan yang ketiga atau C itu trilubrication dengan proses pelapisan tipis pada plat dengan logam paduan lain. Dan yang keempat atau yang ketiga itu pelapisan pada alat pembentukan atau tool. Pelapisan ini bisa dengan metode physical vapor deposition atau dengan cara chemical vapor deposition. Penutup. Nah, kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Bisa disimpulkan tribologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti menggaruk atau mendorong. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.